Nah, kita bisa melihat nggak bahwa kemarin kita eh, ada yang salah pada gambarnya. Ada kemungkinan kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan pengambilan citra rescale ya, citra rescale eh, dari iterasi ini. Nah, dan kesalahannya ada di sebelah sini ya, ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan mencoba memperbaiki apa formula yang tepat ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini ada I, ada J, dan kita lihat I-nya itu adalah kolom, penambahan indeks untuk kolom atau X gitu ya. Kemudian J ini adalah penambahan indeks untuk baris. Dan iterasinya dilakukan terhadap kolom dulu, baru kemudian terhadap baris. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini eh, komponennya itu mengalami perubahan secara horizontal dulu, baru kemudian secara vertikal. Sehingga kalau misalnya kita buat matriks setelah di scanning, maka matriksnya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Nah, matriks inilah yang sebenarnya itu diperoleh pada citra rescale. Jadi matriks yang sebelumnya kita dapatkan pada citra HS. Nah, maka pada citra rescale ini itu mengalami perubahan yang tadinya dua dimensi di citra HS, kolom baris ya, ke baris kali kolom, baris n kali kolom n, maka di sini akan menjadi berubah menjadi satu kali baris n kali kolom n. Nah, sehingga misalnya kalau barisnya ada 4 dan kolomnya ada 6, maka yang tadinya resolusi dari citra HS itu adalah 4 kali 6, itu menjadi pada citra rescale itu menjadi 1 kali 24. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Ini harusnya indeksnya seperti apa. Nah, indeks di sini itu seharusnya eh, me, merepresentasikan bagaimana mengambil data dari A sampai X. Nah, dari A sampai X. Berarti pada J 0 mulai di sini, ini I-nya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti I-nya itu seharusnya, oh salah, maaf. Harusnya kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Nah, jadi harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka berarti seharusnya selanjutnya di sini adalah 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang kita akan memformulasikan apa rumusnya di sini agar nilai-nilai yang muncul, nilai-nilai yang diambil sebagai indeks itu sesuai seperti ini, 0, 1, 2, 3. Oke, nah sekarang saya hapus dulu ini, jangan terpaku pada rumus yang sudah ada ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa perubahan pertama yang dilakukan itu adalah I dulu. Ya kan, kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti kan I dulu yang berubah. Maka seharusnya di sini ada I. Saya ketik I. Nah, kemudian setelah selesai I sampai 5, sampai F 5, berikutnya bertambah menjadi 6. Nah, bertambah menjadi 6. Berarti pada iterasi ketika I-nya sudah selesai dari 0 sampai 5, dia akan bertambah J-nya. J-nya akan bertambah 1 gitu ya. Akan bertambah menjadi 1, yang tadinya 0 menjadi 1. Kemudian I di sini berubah kembali menjadi 0. Nah, jadi J-nya berubah menjadi 1 dan I-nya menjadi dan I-nya kembali berubah dari 0. Maka dan kemudian ini kelipatan 6. Setiap kolom ini kelipatan 6.
maka berarti 6 itulah yang akan menjadi pengali. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan 6 dikalikan Z ya. 6 dikalikan Z. Nah, 6 dikalikan Z. Namun kan di sini dia akan bertambah terus. Kalau cuma 6 dikalikan Z, ya ini nggak akan berubah. 0, 1, 2, 3, nggak, I-nya nggak ada. Ya, ini berarti ditambah I. 6 dikali J tambah I. Kalau J-nya 0, ya berarti dia hanya I saja. Berarti 0 sampai 5. Kalau J-nya 1, berarti 6 ditambah 0. 7 ini berarti 6 tambah 1. 8 ini 6 tambah 2. Dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 6 ini dia apa di sini? 6 ini adalah jumlah kolom A, B, C, D, E, F. Berarti sebenarnya di sini I ditambah kolom N dikalikan Z. Nah, itulah rumusnya seharusnya. Nah, coba kita cek pada kondisi J-nya, pada kondisi J-nya itu pada baris sebelum baris terakhir. Nah, sebelum baris terakhir. Misalnya sebelum baris terakhir di sini berarti 0, 1, 2, 3. Nah, 3 ya. 3 dikali 6, 18. 18 ditambah 0, itu berarti seharusnya di sini 18. Di sini 18. Nah, coba kita cek ya. Berarti di sini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Betul ya? S ini berarti 18. Berarti X ini itu adalah 18. 6 kali 3 ya. 6 kali 3 ditambah 5. 18 tambah 5, 23. 19, 20, 21, 22, 23. Betul ya? Nah, oke. Formula ini berarti sudah betul. Nah, sekarang kita coba cek. Kita lakukan pengecekan dengan kita langsung running ya. Nah, ini hasil runningnya. Saya copy, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Saya simpan ke Excel di sini, Ctrl V. Oke, saya simpannya ke sebelah sini saja, Ctrl V. Use text import wizard ya. Next, ini sudah space-nya diklik ya, ini finish. Kemudian run-nya ini saya delete. Kemudian ke paling bawah ya. Nah, ini juga di delete. Oke, sekarang klik 2 kali, di Ctrl A dulu, sudah diklik 2 kali. Kemudian ini diperkecil. Nah, perkecil. Nah, kelihatan huruf A-nya. Nah, Ctrl A kembali. Kemudian di sini ada conditional formatting. Klik ini. Nah, ini udah betul huruf A. Nah, berarti barusan tuh kita menampilkan gambar gray ya, menampilkan matriks gray. Seperti ini matriks gray itu. Oke, sekarang kita misalnya ingin menampilkan matriks BW. Ya, sudah. Ini berarti BW-nya di sini bisa kita ganti menjadi BW, dari gray menjadi BW. Nah, outputnya ini kita clearkan saja di kanan di sini, kemudian kita clear, Ctrl L, kita running kembali, Ctrl A, kemudian di outputnya ini, kemudian Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sheet yang berbeda, dan kemudian use text import wizard lagi, next, finish. Ini saya delete baris pertama, dan baris terakhirnya itu sama, saya delete juga. Dan kemudian kita coba melakukan conditional formatting. Kita gunakan color scale dan kita perbesar skalanya. Nah, huruf A, betul. Yang warna merah ini itu 0, yang warna hijau ini 1. Kita misalnya ingin buat hitam putih, kita bikin new rule saja. New rule. Nah, kita bikin 2 color scale saja di sini. Lowest value-nya itu 0 berarti hitam, highest value itu nilai tertingginya kita bikin putih. Nah, maka inilah yang akan kita lihat, huruf A. Oke, berarti sudah benar ya. Sampai sini sudah benar, dan sampai sini kita bisa menyimpan informasi dalam bentuk BW ini.
Nah, informasi BW ini eh, dia BW ini dua dimensi, dua matriks dua dimensi. Sementara kalau citra rescale itu matriks satu dimensi, satu dimensi. Nah, agar memudahkan kita, maka kita akan buat matriks satu dimensi saja untuk menyimpan BW ini. Nah, sebenarnya itu terserah sih. Kita mau menyimpan matriks dalam bentuk dua dimensi, terserah. Mau menyimpan dalam bentuk satu dimensi juga silakan. Nah, misalnya kita akan simpan dalam dua dimensi saja lah supaya tidak ada perubahan indeks lagi seperti ini supaya nggak pusing. Boleh, silakan. Nah, ya sudah, kita akan coba misalnya menyimpan BW ini ke dalam matriks dua dimensi. Dan kemudian kita, tapi masalahnya adalah kalau kita simpan BW ke dalam matriks dua dimensi dan kita simpan ke dalam file text, rencananya memang database ini akan kita simpan ke dalam file text. Nah, kalau disimpan ke dua dimensi itu agak repot menyusunnya. Akan lebih mudah kalau satu dimensi. Sehingga ketika database-nya banyak, maka nanti jumlah yang membedakannya itu adalah baris. Database pertama di baris pertama, database kedua di baris kedua, dan seterusnya. Kalau dua dimensi itu agak susah. Nah, sehingga ini kita harus ubah menjadi dalam bentuk satu dimensi. Nah, berarti bentuk yang ini, bentuk ini harus kita ubah kembali menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Dan itu tidak susah. Kita sudah punya rumusnya tadi. Ini ya. Nah, kita sudah punya rumusnya di sini. Ini tinggal copy paste saja. Ctrl C. Nah, BW-nya misalnya kita buat BW matriks yang satu dimensi. Ya, di sini BW1 saja ya. BW1D. Saya paste di sini Ctrl V yang tadi itu. Kemudian di sini sama dengan 0. Nah, di sini juga sama BW1D. Kemudian Ctrl V, di sini sama dengan 1. Tentu saja BW1D ini harus kita definisikan di atas. Nah, di mana di sini dia adalah matriks satu dimensi, BW1D sama dengan new integer. Nah, di sini dia adalah baris n dikalikan kolom n. Nah, sehingga itulah BW1D. Nah, untuk mengeceknya bisa kita cek ya. Kita coba print out BW1D atau kita coba tracing saja. Kita coba berhentikan programnya di sini, kemudian debug main project. Dia akan berhenti di sebelah sini seharusnya. Nah, kemudian kita lihat BW1D. Nah, BW1D-nya kelihatan di situ panjangnya 32.000. Ini 32.000. Berarti sudah benar ya, 32.000. Nah, dan nilai-nilainya ada di dalam sini. Nah, ini 1, 0, 1, dan seterusnya. Oke, nah BW1D inilah yang nanti akan kita simpan ke dalam matriks besar. Nah, ke dalam matriks besar. Matriks besar itulah yang nanti akan kita simpan dalam file text. Dan file text itulah yang akan menjadi database hasil pelatihan di sini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tentu saja ini semua akan saya simpan. Try ini mulai dari sini itu akan saya buat metode baru. Nah, ini kan baru satu citra ya, citra A. Sementara yang akan kita proses bukan hanya A, tapi A sampai Z. Nah, sehingga di sini kita akan bermain dengan looping dari A sampai Z, dan inilah yang di looping. Proses inilah nanti yang akan kita looping.